Selamat siang, waktu ngerekodnya siang ini panas. Pak Edi kok betah nggak kayak gini? Oke, tamu kali ini Galib Ramadan, alumni sekaligus pelatih futsal dari ekskul Futsal. Pelatih futsal dari ekskul futsal. di SMA Ngantang ya. Mumpung main ke sekolahan, menisan tak batal. Ayo langsung podcast tanpa skrip, tanpa persiapan, nih. Boy kising gampang ngomong. Untuk yang belum tahu, kelas 10 terutama, ini alumni ya. Terus bintangnya futsal SMA gitu. Wes kabeh nih. Oke Pak, ya apa kabar Lip? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Sekarang kerjaannya apa Lip? Sekarang kerjanya tidur di rumah nganggur. Kemarin sempat kerja Lip ya? Ya sempat Di kerja. Surabaya ya? Ya Di mana? di ST Indonesia. ST? Waduh, sebut merek, Pak. Yo, ST Indonesia silakan ya. Kalau mau jadi apa? Sponsor. Sponsor. Nanti tak pajang loh ini. Iya. Ini kita ganti aja, nggak bisa kabeh. Sekarang sudah nggak? Sekarang sudah nggak Pak. Fokus buat pendaftaran tahun depan. Pendaftaran ke Pendaftaran ke pelayaran. Pelayaran. Tes. Kita mau pelayaran ya. Bukan. Gimana Pak? Pelayaran mana ini? Pelayaran Poltekbel Surabaya. Persiapannya apa untuk ke pelayaran ini? Ya paling fisik, terus sama psikologi. Psikologi. Terus ya sempet-sempetnya Ngelatih Latihan. Ya, mumpung waktunya kosong. Ngelatih anak futsal sing beleng-beleng ya Lem. itu gak ngaruh ke psikologi. Agak ngaruh ke mental itu. Kan ngaruh ke mental. Tapi sih iso nyaring kan ya? Ya. Menurutmu langsung nang futsal ayo. Futsal semangat ini gimana keadaannya? Aduh, futsalnya dari segi apanya Pak? Ya dari semuanya, dari pesertanya, dari apanya lagi ya? Peserta. Keberlangsungannya. Ya mungkin dari pesertanya dulu Pak. Kalau anak-anak sendiri punya skill individu di atas rata-rata lah Pak, lumayan. Cuman kalau buat segi otaknya mungkin kurang Pak. Maksudnya segi otak buat pemahamannya. Apa? Bukan di futsalnya Pak, bukan Oh, di teorinya. akademinya. Ya, di Teori teorinya. futsalnya. Ya, masih belum dapat. Jadi masih skill individu lah yang bagus, tapi untuk kerjasama belum. Sama teknik mungkin passing, kontrolnya hilang masih. Tetap dasar ya. Ya, dasar. Kesalahan dasar. Nah, Ya Indonesia ya. iya, sekarang. Dalam main Indonesia ya. Lek wapi-api, lek kadung salah. Tapi futsal Indonesia bagus ya Pak. Oh iya. Di Asia Kalau peringkat bro 3 besar ya. Empat. ya. Empat. Istimewa Arab Saudi lewat. Pendapatmu, yo mau lihat kalau futsal kok bisa peringkat atas Asia, tapi lek bal-balan kok gak iso. Bedanya di mana antara futsal sama sepak bola? Padahal lamaan sepak bola sama futsal di Indonesia. Mungkin dari segi kualitas pelatihnya mungkin Pak. Sama segi growingnya di itu dulu Pak. Apa ya namanya Pak? Dari segi kepengurusan kayaknya Pak. Organisasinya, Iya. organisasi yang memayungi. Loh, futsal apa nggak ikut PSSI? Beda Pak, futsal. Beda. Futsal ada sendiri Beda. futsal. Oh beda. Saat di PSSI tapi manajemennya beda. Ya. Oh. Terus harapan di ini terus kurangnya itu kamu gimana cara menutupinya? Kurangnya kalau buat menutupi mungkin mulai dari teknik dulu Pak. Kalau buat anak-anak sini teknik dulu, nanti kalau teknik sudah mumpuni sesuai waktunya dulu Pak, nggak bisa langsung kan Pak, berproses dulu, jadi ngurutin satu-satu dulu, mulai teknik, terus taktisnya dulu, terus baru ke formasi. Terus kamu kan dulunya Ya, itu waktu SMP kan di Sidoarjo. ya. Nah di Sidoarjo kan ya main futsal juga. Saya ya awalnya main futsal Pak, Ya. tapi duluan main sepak bola dari futsal. Nah, terus yang membedakan teman-temanmu di Sidoarjo sama anak sini apa? Kalau di sana mungkin ya Pak, mungkin agak cuek, cuman logis sama realistis aja Pak. Maksudnya itu habis realistis? Kalau misal nggak butuh ya nggak perlu gitu. Gitu ya. Jadi sana lebih ke gimana Pak? Individual. Ya individual. Kalau di sini nggak ya? Kalau di sini lebih rangkep gitu, mungkin anak-anaknya.
Kudu kalau bareng-bareng. Ya. Lebih rukun lah. Lebih rukun. Rasa kekeluargaan Ya, masih ada di sini. Betul. Terus kenapa kira-kira kamu kan melatih wis berapa bulan itu? Mulai Agustus ya? Setahun lebih. Setahun ya? Kayaknya segituan Pak. Setahun ya? Ya kayak mungkin gitu kan. Dari awal kamu melatih sampai hari ini, perkembangan apa yang ada, yang terlihat? Misalnya ada sparring dadaan, langsung cuma biur, langsung kelihatan dari yang sebelum kamu latih apa? Mungkin pertama dari segi passing sama tekniknya Pak. Kalau kontrol kan tergantung anak-anak lihat mentalnya dulu. Biasanya kontrol kan tergantung situasi mentalnya anak. Cuman yang kelihatan sekarang itu lebih ke taktiknya. Kalau segi taktik tim ya Pak. Kalau taktik individual masih belum ada. Kayak kontrol, passing kadang masih salah. Cuman kalau buat rotasi sudah bagus. Sudah bagus. Berarti malah kewali sekarang individunya yang belum, tapi kerjasamanya yang bagus. sudah bagus. Terus kemarin itu waktu turnamen di Kandangan ya, Ya. kan saya sempat dengar dari anak-anak itu sempat unggul 2-0, tapi kurang 3 menit langsung kalah 3-2. Iya. Kira-kira apa penyebabnya? Pertama mungkin mentalnya anak buat bertanding itu masih 5 menitan paling Pak. 5 menit awal? Ya 5 menit awal. Mentalnya itu mental kalah atau mental meremehkan lawan? Kalau ngeremehkan enggak ya Pak? Mungkin baru pertama kali terjun ke turnamen. Berarti belum siap menang. Iya, kayaknya gitu Pak. Terus belum paham sama situasi juga. Kalau awal-awal kan masih stamina masih full Pak. Jadi nggak kepikiran apa-apa. Kalau stamina sudah low, baru panik sendiri Pak, pasti. Sebelumnya kan saya ya yang Ya, megang futsal, termasuk Galip ini kan ya. Keluarnya kayak gitu Pak. Kita latihan di jadwal itu jam 8. Anak-anak itu datangnya jam 10. Ya. Terus nyampe lapangan ya, iku tit, ayo kita pemanasan. Sik Pak, ngaleni sepatu lah. Sik Pak, pipis lah. Nah, itu nulare ke pertandingan. Iya. Setuju kan Lina? Nah, mental itu sangat berpengaruh. Padahal sepele banget. Iya. Nah, dan itu nggak bisa dikandani muarare itu wis ngereken lah gitu. Ya berarti niatnya untuk bermain serius itu kurang. Boleh latihan ya sedang niat, apalagi saat bertanding. Itu nanti akan keluar di pertandingan. Pasti. Secara nggak langsung. Itu. Dan rata-rata sebelumnya termasuk zamannya Galip kalah itu yang ngono gitu. Efeknya dari latihan. Pasti Pak. Wis tak siapno menune iki begitu latihan nggak jalan karena ya itu mau. Kalau faktor seperti itu bisa diperbaiki dengan cara apa? Atau memang sudah meski waktu arah-arah ini yang ini wis gak bisa diperbaiki, aku nyerah. Ya boleh. Bisa Pak. Kalau pandangan saya bisa, menurut saya sendiri. Tapi mulainya dari anaknya sendiri. Kalau emang mau juara, pengen mental juara, harusnya dibenahi dari diri sendiri. Keinginan untuk latihan, nambah latihan, Ya. kedisiplinan itu mulai dari diri Pak. Lek pelatih nuturi, kan gini aja gini, tapi anaknya nggak ada tanggung jawab untuk dirinya, wis sulit. Dan itu kelemahan anak-anak semangat. Dan itu nggak cuma di futsal, di sepak bola, di kampungku, yang ngono sama. Maunya juara, tapi waktu latihan guyon. Ya. Ya, kang ngono saya kita kok meninggal, ya omong kosong itu. Nggak rutin. Tapi kalau saya dengar cerita dari futsal itu saya teko mek didik, payah seleksi sak berat. Nah, itu. Nah, itu pelatih gimana? Mensiasati. Seperti itu. Kalau misal mau turnamen ya Pak, terutama kan lebih mendahulukan yang datang dulu. Kayak contoh yang nggak datang dulu ya Pak, yang datangnya rutin. Setiap kali latihan datang. Anaknya kan otomatis dapat materi tambahan Pak daripada yang nggak datang. Jadi itu yang saya pilih pertama. Terus kalau misal itu masih kurang, kan waktu seleksi anak-anak jadi banyak kan Pak. Ya. Nah, jadi yang anak banyak itu saya pilih yang paling gampang memahami masalah materi sama tekniknya. Kalau saya milih kan berdasarkan itu. Kalau misal kekurangan anak, kalau misal pas ya tinggal buang anak aja, enak.
Tapi ada ya, sing gak tahu latihan tapi mainnya penak. Kalau untuk saat ini Pak, Ada. saat ini belum ada. Belum ada. Selama kamu melatih nggak ada ya? Belum ada Pak. Tetap lah Pak. Jadi dunia ya kan orang itu kan. Iya. Ada latihan. Gua kecuali Messi paling ya. Iya. Oke, tanggung jawab untuk dirinya itu kurang memang. Iya. Kesadaran. Terus ya mungkin banyak aspek ya Pak, karena anak-anak nggak datang itu ya kan nggak tahu kan Pak urusannya perorangan gimana. Kadang ada masalah tugas, mau kelompokan, terus misalnya ada tanggungan di rumah, gitu Pak. Ya itu sih kelemahannya anak-anak. Anak-anak itu kadang nggak mikir ke situnya. Jadi aku malah ekstra lagi, tapi gak bisa bagi waktu. Iya. Nah, Padahal kalau alasannya nggak ikut ekstra karena tugas, ya salah juga. Ekstra itu bisa diikuti kalau kita bisa bagi waktu antara kerjakan tugas sama ekstranya. Iya. Jadi pinter-pinter bagi waktu aja iso sama. nah. Kadang kan sekolah kan memberi aturan maksimal 2 sekolah Ekstra. Bukannya Kemarin tuh sih. ada yang ikut 4, 5. Ya pasti ditinggal. Salah. Salah tiga. Nggak maksimal jadinya. Kalau 5 ya salah 3. Bukannya membatasi tapi dilihat secara langsung itu nggak mungkin waktu nutut itu misalkan ikut banyak ekstra itu. Terus apalagi Pak? Apa ya? Dari sini dari beberapa turnamen yang kamu ikuti ini kan belum pernah juara. Iya. Belum pernah juara. Dan anak-anak ini pasti sering terima kekalahan. Nah, kekalahan dari turnamen ini apakah pengaruh ke anak-anak? Apa enggak? Jadi pengaruhnya bisa pengaruh buruk, mental drop, apa jadi lebih termotivasi untuk lebih semangat lagi. Pasti ada Pak, dua-duanya. Antara yang baik sama yang buruk, pasti masing-masing anak punya sendiri-sendiri. Ada yang habis kalah terus malas latihan, habis kalah terus nggak mau datang, nggak mau ikut lagi. Terus habis yang habis kalah terus mau nambah porsi latihan, ada Pak. Jadi setiap anak punya plus minusnya. Cuman kalau saya, kalau misal kalah, yang kosong-kosong itu diperbaiki Pak. Jadi contoh misal kayak kemarin waktu di kandang itu kan kalah karena counteran terus Pak, counter attack terus. Berarti itu pengen nyoba lagi masalah defense-nya kurang berarti. Jadi kalau dari segi pelatihnya kan ketok. Oh, kurangku nang kene. Lah nang arek-arek iki kadang sing gak ketok. Wis kalah terus malah mau ke latihan kita gak kalah ya. Nah, itu Pak, yang saya sayangkan itu Pak. Tadi pelatih itu dari pinggir lapangan, dia tahu lemahnya mana, lebihnya mana. Nah, setelah turnamen itu biasanya ada koreksi waktu ekstra atau waktu latihan itu diperbaiki. Nah, tapi setelah turnamen anak ini nggak ada yang datang Pak. Tadi mau ngoreksi itu kesulitan. Nah. Tapi waktu mau ada turnamen, ada event, dia ngumpul lagi, ya kan? Latihannya ya guyonan niku mang. Akhirnya ikut turnamen, kesalahan yang sama yang terjadi. Ya tidak. Pasti. Kalah meneh. Jadi dia nggak mikir aku kalah iki latihan iki sing tak latih. Turnamen selanjutnya jangan sampai terjadi kesalahan seperti ini. Nggak ada pikiran seperti itu Pak. Ya, berarti yang perlu diluruskan itu. Harusnya mulai zaman Galib itu kesalahan-kesalahan seperti itu sudah berkurang. Lagi saya lihat bukannya berkurang malah tambah. Mengulangi kesalahan yang sama. Nambah ya kesalahannya. Ya udah. Padahal kekalahan dalam Ini gak perlu tak latih iki wis apik ngene. Begitu turnamen lu dilakoni. Nambah le ya apa iki. ya karena itu pikirannya apa Bang? Kaitan Bang, pikirannya gak siap. Iya. Pikiran untuk menerima saran dan taktik. Terus hari ini materinya rotasi, terus syuting, skemanya seperti ini. Minggu depan lupa. Ya lihat ya, pelatih udah menyiapkan skema seperti ini, set piece seperti ini. Waktu pertandingan nggak jalan. Padahal pernah saya lihat, saya amati itu, saya ngamati sing acara Agustus itu. Ada, saya tanya ke Galib, Lip set piece-nya apa wis disiapna? Udah Pak, tendangan bebas, tendangan ke dalam, ada set piece-nya semua. Tapi yang saya lihat itu cuma 2 atau 3 kali. Dan itu
2 gol, 1 peluang emas. Nah, mari itu Pak, 0 wis. Enggak dilakoni meneh. Kayak itu kesalahannya. Seperti itu gimana ya? Kalau untuk sekelas anak SMA nangkep hal itu kan bisa. Tapi kalau di lapangan itu gitu itu memang sulit dilakoni. Apa karena mereka mengabaikan aja? Kalau nerimanya pasti saya yakin nerima itu anak. Terima. Pasti. Apa memang gini ya? Apa dilakoni aja yang ngomong tok enak? Kebiasaan dalam latihan, Pak. Oh iya. Kebiasaan dalam latihan. Jadi kalau latihannya sudah biasa di pertandingan Ya, terbiasa. soalnya guyon gak dipikir. Ya harusnya gitu sih ya. Ya kita harus bisa belajar dari kesalahan. Misalnya turnamen ini aku nyekel merosot, jangan sampai turnamen ngarep merosot meneng. Ya. Nah, kontrolku turnamen ini pelentus, jangan sampai turnamen ngarep ngono meneh. Harusnya seperti itu. Koordinasi di pertahanan jelek. Turnamen berikutnya jangan sampai. Gitu. Dan saya menyarankan ke Galib ya. Dari setelah ataupun sebelum ada event jauh itu harus ada seleksi ini kan rencana mau ikut turnamen di Malang. Unisma ya. Ya, di Unisma. Kalau misalkan di ACC sama sekolah kan mau ikut. Nah ini kan kamu seleksi kan ya, Ya. seleksi terbentuk tim. Setelah turnamen itu untuk mau Ya. itu no. Nah kemarin itu tambah sulam sing latihan HI mang lho. Nah itu tambah sulam lah sing iki kok lewat latihan HI bisa cuti. Itu saran saya ya. Ya, Pak. Soalnya bayar lapangan juga mahal ya sih Ya. ya kan, waktumu untuk latihan gak sembon nih. Kadang nyelana mulai ke Surabaya mulai kayak latihan arek tok budal jarine latihan jam 09.00 tekone jam 11 ya kan, latihannya jadi baru jam 4 sore baru maghrib kan mari jam 09.00 ibunya telepon ke saya gitu kan ya. Itu repot Pak, tanggung jawabnya lah lu. Dari SMA loh. Nah itu Wih, masalah lapangan. Kalau latihan itu apa harus setiap latihan di lapangan? Apa ada misalkan hari ini kita latihan fisik aja nggak usah nyewa lapangan? Apa bisa seperti itu? Kan kalau setiap hari di lapangan ya sana ya. Sewa lapangan kan ya mahal. Nah, pasti Pak. Tapi kalau misal anak-anak di jadwal ada latihan fisik, yang datang paling bisa dihitung Pak. Itu minusnya anak-anak. Jadi kalau bisa itu tetap nyewa, fisik tetap ada, jadi dibagi gitu Pak, porsi latihannya. Gamenya dapat sedikit, fisiknya dapat sedikit, taktiknya dapat sedikit, servisnya dapat sedikit. Jadi sama-sama dapat semua satu latihan. Untuk sewa lapangan itu berapa ya biasanya? Kalau pulang sekolah Pak ya, itu kan biasanya anak-anak futsal latihan itu pas hari sekolah. Jadi otomatis biasanya waktu pulang sekolah terus latihan. Itu kalau sore dapatnya 100.000 per jam. Per jam 100.000 ya. Per jam. Sing latihan total berapa? Enggak mesti Pak. Kadang satu kali pertemuan buat ini nanti ya Pak. Buat ini nanti sekitar anak paling 18 kalau nggak 16-an. Cukup ya? Ya kalau buat 2 jam ya nggak cukup Pak. Ya 18 10.000-an 10.000-an atau 10 2 jam berapa 20.000 ya. Sering nih Sering Pak. Kita beli sopol itu itu lek 18 teko. Kurang. Ya kurang. Kayak minggu kemarin tuh kurang Pak. Yang datang cuma anak 10, latihannya 2 jam. Terus Ya nopo Pak. kamu nombor ya mungkin Pak Rizal nanti ya dari sana bisa dianggarkan tiap minggu jadi rasa sih. Saya tes wong ini. Paling gitu. Minimal latihan itu berapa jam ya, Lip? Kalau sekolah itu yang Pak, ideal yang ideal. Ideal buat SMA ngantar sing ideal. buat SMA. Kalau dari saya sendiri Pak ya 3 jam. 3 jam sebenarnya. 3 jam. Tapi Minimal 2 jam lah Pak, seenggaknya. 3 jam itu pas. Terus kan porsinya di sini cuma dapat seminggu sekali. iya. Itu malah jauh Pak Mas ya. kurang banget. Kurang. Harusnya seminggu berapa kali? 2 kali cukup Pak. Kalau mau emang ya Pak, kalau misal ada targetnya, misal targetnya juara, seminggu 3 kali itu pasti dapat Pak. 2 jam cukup Pak. Cukup ya. Cukup.
Kalau anaknya tetap rutin juga. Rutin, dan lek gak rutin, mari ngono sing 5 iki teko minggu ngarep gak teko ya percuma lek. ya sama aja pak. Aja bohong. Kamu itu kalau mau turnamen, kamu itu duwe tim sendiri. Apa setiap turnamen kita seleksi buat tim lagi, seleksi kayak tim mana? Atau ada, wes arek 5 lagi tim tetap tak niati tenan saya iso juara. Awalnya ada pikiran kayak gitu pak. Jadi bahkan dulu itu 10 anak. Jadi kan dua set ya. Itu mulai dari awal sudah saya bilangin pak, kalau latihan datang, terus kalau turnamen nanti satu paket, jadi terus gitu. Jadi kan otomatis gandengnya tetap terus dulu pak. Ternyata anaknya ya jarang latihan, terus kadang datang kadang enggak, itu pak. Minusnya di situ. Jadi setiap turnamen malah timnya Setiap turnamen selalu beda pak, selalu. Beda. Iya. Dan kalau pikiran saya kalau timnya tetap sama terus, chemistry ini lebih. Iya masih lebih dapat pak. Tapi kalau sih aku gak ngerti futsal. Pasti dapat kok pak kalau. Kawan-kawan Ya. semaput futsal musuhnya Iya. pas 5 loh. Kali mau. Ya kelas meeting nih. Tapi orang temu kos-kos. Iya. Apa lagi pak? Nah, Mau mana lagi? iya. Wes? Oh iya, bentar lagi kan mau ikut turnamen kan. Iya. Persiapannya apa, Lip? Persiapannya kalau buat turnamen sekarang ya pak, ini kan mepet dan belum tentu di ACC. Iya. Cuman sekarang lagi mempersiapkan anak-anak dulu aja, yang sekiranya fightingnya pak saya yang nyari sekarang. Fighting buat tandingnya saya cari dulu. Terus kalau dapat mungkin saya latih, kalau nggak 2 kali ya 3 kalian pak. Cuman kayaknya anak kalau 3 kali nggak bisa, jadi mungkin dapatnya 2 kali. Terus yang pengen saya rubah itu dari taktik sama set piece-nya aja pak. Soalnya kan utamanya di situ, dapat poinnya biasanya di situ. Kalau passing, tinggal lihat musuh aja pak. Ya. Ini untuk anak-anak futsal ya, target dari saya. Saya nggak pengen kalian juara dulu, wis. Soalnya ya nggak mungkin, ya. Soalnya latihannya ngono mang, males-malesan. Target dari saya cukup menang 2 kali ya, wis. Iso nggak kira-kira? 2 match. 2 match. Ini kan sistem gugur ya pak, yang kedepannya. Misalkan kalau jadi ikut ya pak, saya target kamu menang 2 kali ya, 2 match. Wis cukup ikut dok. Iso nggak? Target itu. Nah juara wis nggak mungkin. Wis ikut dok. Kalau saya nggak ngejudge ya. Wah tulisannya don't judge me. Ya. Kawannya ngejudge. Ya. Tapi kalau menurut Pak Edi sama Khalid sing arek futsalan, semangat ini kalau dikeluarkan ke Malang itu mampu bersaing apa enggak? Ya balik. Menurut tadi dulu. Menurut saya Ya. enggak. Kenapa enggak? Dari teknik dasar, stamina, mental jauh. Misalnya kelas ya, jenjang pendidikan. Arah itu saya SD, kono saya SMA sih. Jujur ya, pengamatanku loh pak. Kali. Kalau dari saya mungkin bisa pak, bisa, cuman tergantung itu tadi pak, spiritnya anak-anak. Kalau anak-anak punya spirit, meskipun latihan 2 minggu terus langsung turnamen pasti bisa. Tergantung mindsetnya anak-anak dulu. Jadi ada 2 pendapat Iya. kontras di sini. Tinggal kalian mau membuktikan mana yang benar, Pak Edi apa Khalid. Ayo wis. Is Saya cuma penengah ya. kesempatan kayak ngetre-ngetre awamnya. Iki wis di rumah sa SMA, sa Indonesia wis iki wis. Bahkan kepala sekolah, guru-guru yang lain wis. Setre-tre Pak Edi wis itu tok wis. Engko arek kan nonton penting. Ya mangga ya, kasih tahu Khalid waktu upload kok share linknya nang ini grup. Iki bahas futsal rek, ngobrol. Turnamennya? Turnamennya kalau jadi ya pak, itu tanggal 9 sampai 10 November. Desember. Iya, Desember. Berarti sebelum itu sudah saya upload. Iya, iku selakno iki. Selak tenang. Selakno Pak. Sudah itu dulu ya. Ada lagi? Oke, harapan futsal untuk SMA Ngantang nanti kedepannya seperti apa? Buyarnya wes. Oke. Aja diedit tuh Pak. Kalau harapan dari saya pak, nggak usah mulu-mulu buat juara dulu lah pak. Seenggaknya anak-anak punya semangat, terus ekstranya bisa berkembang. Secara anak-anak sendiri ada support dari anak-anak, terus ada support dari sekolah, terus orang tuanya anak-anak juga memahami kalau misal anak-anak ini hobinya futsal. Kalau buat juara nggak dulu kayaknya. Itu
Cuman anak-anak sekarang ini Pak, saya target buat turnamen tahun depan di Kasembon Oh. harus podium. Itu turnamen yang sama nang Kasembon Pak iku. Iya, yang tahunan itu Pak. Ya. Rutin itu Pak. Itu untuk melatih mental bagus itu. Ya, Ya kalau tingkat Kasembon itu nih sudah bersaing. Nah, makanya harusnya, Pak. harusnya. Enggak koyok yo donge papat dulu ya. Nah, itu jenis kurang siap Pak ya. Kurang siap apa Pak? Kurang siap mentang. Wes, Sudah? semoga ini menginspirasi untuk kalian para siswa-siswi semangat ya. Tetap semangat belajar, tetap semangat latihan. Dan untuk khusus anak futsal yang nonton ini, di sini bercanda, tapi yo kalau anggap serius bagus. Jadi kamu bisa introspeksi apa yang harus kamu perbaiki. Jadi jangan lihat aku diarek-arek rek loro hati ya. Ya loro hati ini gak apa-apa, tapi ya gimana kamu menjawab tantangan dari Pak Edi tadi Mas gitu. Kita lelek Nanti nang karo hati tak pandem pun aku lelek-lelek no. Jadi tingkatkan, buktikan kalau Pak Edi sing ngetrek-ngetrek. Aja me kayak tok prestasi gitu. Wis, Oke, coba Pak. so kalau di sini Terima kasih. sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lip. Aduh. Kepak.